liang pei, yang artinya adalah jumlah karyawan laki-laki dua kali jumlah karyawan perempuan. Oke. 男职员是女职员两倍. Nah, 职员artinya karyawan laki-laki, 女职员adalah karyawan perempuan. Dua kali di situ ada kata liang pei. Nanti saya bagiin ke teman-teman ya. Liang pei artinya dua kali. Oke, apa sih hubungan dari materi ini? Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, teman-teman di sana aman kan ya teman-teman ya? Jaringan aman ya? Oke, ini dulu yang kita bahas apa itu? Yang pertama adalah mengenai daftar kosakata. Pei di sini artinya kali. Kali itu adalah contoh. Tiga kali. San pei. Berarti tiga kali. Aku makan tiga kali gitu. Bagaimana kira-kira teman? Aku makan tiga kali satu hari. Aku makan tiga kali satu hari. Itu udah ininya udah ini semua tuh. Susunannya udah seperti itu. Lause jangan diajak mikir, Lause masih puasa. Boleh lah ya simulasi kita ya. Nanti kalau saya ajak mikir di jam 3 lebih nggak ini lagi, nggak efisien lagi. Oke, kira-kira teman-teman balik lagi. Aku makan tiga kali satu hari. Coba dok, makan apa? Makan nasi. Apa makan nasi teman-teman? Masih ingat nggak? BTW masih ingat kan ya makan nasi? Atau selama libur kalian tidak mengingat apapun? Ya, jawaban yang jujur lah. Oke, masih ingat kata 吃饭? 吃饭 artinya adalah makan nasi. Saya makan nasi tiga kali satu hari. Coba cari satu hari di dalam kamus kalian. Tolong saat ini. Satu dan hari. Yire, bukan Lausya. Oke, hampir benar. Yang di bawahnya ada tien. 一天 Iya. Jadi aku makan nasi tiga kali sehari. Masih ingat? Aku makan nasi tiga kali satu hari. 我吃饭 tiga kali apa? Hmm. sampai Ya, 三杯. Lalu satu hari. 一天. 我吃饭3杯一天. Oke. Kalian biasanya kalau satu hari mengerjakan sesuatu yang dalam satu hari itu bisa lebih dari satu kali apa? Kalau makan tadi sudah tiga kali. mandi Yang Lausya. tiga, yang kali ya, yang kali. Oh, yang Mandi, tiga. Enggak, mandi nggak tiga kali. Sholat. dua ya. Oh ya, sholat. Oke, coba cari kata sholat. Apa tuh sholat? Aku sholat lima kali sehari. Dia cuma tinggal ganti kata sholatnya doang. Coba deh. Oke, Arik. Iya, Arik. Gimana, Arik? Sholat apa? Sholat sembahyang pray. Pray. Bahasa Inggrisnya pray. Coba-coba. Kami orang Islam. Nah, tuh. Lebih gampang lagi. Lebih lebih ini lebih luas. Tapi kami aku aja. Aku sholat lima kali sehari. Coba jangan pakai chat GPT ya. Coba cari kosakata per kosakatanya. Sholat ada yang dapat?
Citao, ya, oke. Nah, kalau aku sholat 5 kali satu hari. Ayo mikir. Pasti ada lah nutrisi sisa-sisa sahur. Ayo. Aku sholat 5 kali satu hari. 我祈祷 5 kali apa? Pupei. Upei. 一天 gitu kan ya. 我祈祷500一天. Oke, baik. Kita lanjut. Kalau begitu ada kata fence yang artinya adalah per. Yang artinya adalah per. Fence artinya per. Pai, fence per 100 atau persen. Tas. Lalu ada kata 左右, sekitar atau kira-kira. Kira-kira 50%. Nanti kita coba cari ya kalimat itu, oke? Kira-kira 50%. Kira-kira sangat jauh. Kira-kira sangat jauh. Oke? Itu dulu ya. Lalu ada kata Chan. Ada Ci, Chong. Termasuk. Lalu yang ke bagian ketiga ada kata Nan dan Nü. Artinya laki-laki dan perempuan. Kita lihat lagi. Hmm, hmm. Nah, langsung sini ya teman-teman ya. Kita ngobrolin tentang fence dengan pai fence. Kalau fence per 1/3 gitu kan ya. Lalu pai fence 10%, 20%. Bedanya di mana? Kita lihat. Oke, untuk fence itu berarti harus ada pembilang dan penyebut. Teman-teman masih ingat di mana posisi pembilang, di mana posisi penyebut untuk per? Misal dia 5/10, masih ingat yang mana pembilang, mana yang penyebut untuk 5/10? Pembilangnya atas, penyebut bawah. Ya. Nah, di dalam bahasa Mandarin, ya, kalau dia pembilang pasti duluan dituliskan, gitu kan ya. Tapi dalam bahasa Mandarin, kebalikannya. Contohnya, ada 2/3. Angka tiganya dulu kan, baru angka tiganya dulu baru angka 1. Sebentar. Ya, 1/3. Tiganya dulu baru angka 1. Jadi posisinya kebalik. Oke, 1/3 disebut dengan san pen ce i. 1/9 disebut dengan ciu fen ce. Nah, kalau 5/10 bagaimana menyebutkannya? Bisa jawab? Masih ingat kan 1 sampai 10? Saya nggak mau lo kalian lupa 1 sampai 10. Rasanya tuh nggak enak banget gitu. Ya, teman-teman. 5分之7 Gimana bukan teman-teman? 50. Gimana? 5分之7 5/10? Eh, 7 kebalik-kebalik. 5分之5 Hmm, iya, 10/10 gitu kan. Kalau 10/20, gimana? 10/20. 雪儿 Vanze she bukan loh she. Iya, betul. Jadi, setiap yang angka di bawah, penyebutnya itu dinaikkan ke atas untuk bahasa Mandarin. Jadi, contoh sepertiga, sannya itu kan 3. San, fen, ce, i itu adalah satu. 1/9, cu, fen, ce, i. Jadi, cu itu 9, fen, ce, per. Itu kan ya.
1 gitu kan. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke 百分之 titik titik 100%. Gitu kan. Jadi kalau 20%, 20%adalah 20. Jadi 20%, 20%. Kalau 72%, maka 72%. 72%. Kalau 50%, berarti 50%. Kalau 44%, bagaimana teman-teman? 44%. Boleh? Saya ulang lagi ya. 20%. Persen itu kan per 100 ya, teman-teman. Pi itu 100. Oke? Maka per 100 adalah pi fence gitu ya. 20%, pi fence 20. Maka pertanyaan saya, kalau 50% boleh direvisi tidak? Pak, masih yang 44% loh, Chef. Iya, 44 ya tadi ya, bukan 50 ya. Oke, Berarti 40, 44. 44% 百分之40. Iya, 44%. Kalau 50, baterai handphonemu berapa persen kan gitu ya? Itu pertanyaan yang lumrah di setiap harinya. Jawabannya adalah 50%. Gimana kira-kira? 50%。50%. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira Lause kalau 32% gimana ya? Gitu ya. Tetap ingat bahwa 5 adalah 100% gitu ya. Selebihnya tinggal sematkan saja angka yang ingin kalian sampaikan. Tukannya apakah 100%? Berarti sempurna gitu kan ya, utuh, 1. 5 ipai 100. Oke. Kalau mau bilang 10% berarti 10%. Totalnya berarti pada 10 per 100, ya 10 per 100 atau 10%. Oke. Nah, di bawah teman-teman masih ada lagi, yaitu bagaimana mengungkapkan atau menuliskan angka dengan bentuk desimal. Masih ingat jam yang pernah kita sebutkan di semester 1? Maka kalau di semester 1 kita belajar jam yaitu tien, jam sekarang jam berapa? Jam 11 lose gitu kan ya. Berarti she i tien gitu kan. Nah, di sini untuk membuat angka dalam bentuk desimal juga menggunakan kata tien, tapi indikasinya bukan jam, tetapi adalah koma. Sehingga 3,2 di chat kelihatan kan ya apa yang saya tuliskan? Maka untuk 3,2 bahasa Mandarinnya adalah san tien er. Oke. Untuk 15,67 ada yang bisa nebak?
Oke, kalau 15,60,67 maka 15,67. Jangan dihitung 67 karena dia bukan angka puluhan. Maka disebut sebagai angka tunggal saja, yaitu 6 dan 7. Bentuknya seperti apa? 15,6,6. Jadi kalau teman-teman yang 201,375 bagaimana kira-kira bunyinya? Hmm, Ada yang bisa jawab nggak? Mm-mm. 201.375Iya, paling itian san ci guo. Gitu. Kalau saya kata begini, bagaimana bentuknya? Kalau 444,14. Hmm, Ada yang bisa 444,14. Kalau 400 bahasanya apa? Kalau 100 itu adalah pi, maka 400 adalah Sepai lah, Chef. iya. Kalau 44, layar 40 saya kelihatan kan teman-teman ya? Oke, kalau 44 berarti se maksud. iya. Coba gabungkan 400 dan 44. Jadinya sepai se tian i se. Iya, betul. Aman ya berarti ya. Bisa kita lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman selain itu tadi, selain desimal, angka per gitu ya, dan juga persentase, maka teman-teman ada juga cara untuk menyebutkan kuantitas yang angka pastinya itu kita nggak tahu. Gitu ya. Contohnya gimana? Eh, oh ya, adik-adik mahasiswa saya di sini ada berapa ya totalnya? Pertanyaan saya sangat sederhana ke PJ. Tapi PJ hari ini nggak ngeh gitu ya. Mungkin sedang ada pikiran atau apa gitu ya. Oh, saya tahunya kita itu ada 30-an deh loh. Nah, angka A di ujung itu kan bukan angka yang pasti kan ya teman-teman ya. Namun indikasinya angka 30-an itu tidak lebih dari 40. Range-nya ada di 30 sampai 39. Nah, di bahasa Mandarin untuk mengatakan hal itu gitu ya, teman-teman ada beberapa cara gitu. Karena dia nggak pasti angkanya berapa. Pokoknya 30-an aja loh, 100-an aja loh, 1000-an aja loh. Nah, an yang ini di belakang ini yang saya maksudkan ada tata cara mengucapkannya. Seperti kalau dia kabupaten 10, maka harus pakai kata tuo. Tuonya yang mana? Tuonya adalah hmm, ini artinya banyak atau lebih bentukannya. Jadi kalau angka 20-an orang, cara menyebutkannya adalah hmm,
Di chat box kelihatan? Semua bisa baca kira-kira tuh adik-adik di chat box? Kelihatan loh, Ustaz. Jadi ada kata 20-an orang. Bahasanya adalah 20多个人. 20 adalah 20多 lebih gitu kan ya. Baru ada kata orang dan ada kata bantu. Nah, kalau teman-teman saya mau kata 12 ada 50-an siswa. 50多个 Ini tetap 人， pakai 哎， iya betul. 50多个人. Hmm, nih ya. 50多个人 artinya adalah 50-an orang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Oke, lanjut ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ada kata 左右. Mhm. Sekitaran, kan? Nah, ini juga dipakai untuk angka kelipatan 10. Oke, kita ganti. Coba ya, 20-an orang lebih. Maka bentuknya adalah 20 dan baru 左右. 20, maaf, kan kurangan jadinya. 20个人左右. Dan artinya sekitar 20-an orang. Kalau kita ganti lagi 50-an orang. Oke? Hanya tinggal ganti apa? Tinggal ganti kata tuanya dengan kata so. Yo, 50-an orang lebih berarti 50个人 so. Yo. Oke? Sampai sini ada yang bertanya antara penggunaan kata tuo dengan soyo. Oke, kalau nggak ada berarti saya lanjut. Nah, bentuk yang ketiga adalah teman-teman bukan puluhan dan bukan kelipatan 10. Tapi contohnya, PJ hari ini yang tidak hadir berapa orang? Itu pertanyaan saya. Makanya, oh, yang nggak hadir kayaknya 2-3 orang loh. Kan? Ada ketidakpastian kuantitas. Maka bahasanya adalah dua, tiga orang. 2-3个人 artinya adalah 2-3 orang. 2-3个人 artinya 2-3 orang. Jadi keingat ini ya, keingat pantunnya Jarjit kalau saya. Oke? Nah, apalagi yang bisa dikatakan dari situ? Banyak. Di contoh saja, ada kata pay. Gelas. Teman-teman kalau berbuka sekali minum berapa gelas teman-teman? Ayo berapa gelas teman-teman? Bukan berbuka minum esnya berapa 2. gelas? Yakin 2 cukup. 5了，是 Oke.
Katakanlah 25 ya. Baiklah, saya ambil gini. Oke, 45 gelas lause. Oke, siap. Maka, bagaimana kira-kira nih teman-teman? Kalau pay adalah kata penggolong untuk gelas, maka se, u, pay, ca, contohnya ya. 45 gelas teh. Se, u, pay, ca, 4 sampai 5 gelas teh. Mau buat yang lain? Boleh ya. Yang intinya adalah teman-teman ketika ingin mengatakan bendanya apa harus ada kata penggolong atau kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan itu contohnya apa? Unit itu kata bantu bilangan, item itu kata bantu bilangan, eh, lembar itu juga kata bantu bilangan, terus pasang itu juga kata bantu bilangan, dua pasang, tiga pasang, sepasang itu kata bantu bilangan. Terus bahasa Inggris package itu kata bantu bilangan. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita latihan boleh? Ini ada nih, bagaimana membaca ini teman-teman? 3/5, 1/10, 72%, 16%, 0,62, 79,19, dan 0,0008. Saya kasih waktu 3 menit, silakan Anda melihat ini, membaca ini, menebak-debak, jawaban yang benar itu seperti apa. 3 menit, saya mulai dari pukul 12 Tenggo. Berarti 12.03 saya tagih. Nah, oke teman-teman. 3/5, 1/10, 72%, 16%, 0,62, 79,19, dan 0,008.
Udah? Oke, kita jawab satu persatu. 3/5 bagaimana bunyinya? Ada yang bisa jawab? 5分之3。5/3. Kalau 1/10? 1/1。Ya. Kalau 72%? 72%。Iya, 72%. Kalau 16%? 6%。Iya. Kalau 0,62? 0,64. Boleh agak kenceng suaranya? 0,64. Kecil banget di saya suaranya. Lingtian Liu Er. Ya, Ling Tian Liu. Kalau 79,19? 79.19。Iya, 0,0008. 0.008。Iya, oke baik ya. Kita lanjut. Nah, ini bentuknya yang lebih sederhana lagi. Bukan sederhana dalam artian lebih gampang dari yang kemarin ya, atau lebih gampang dari yang tadi ya. Tapi maksud saya adalah sederhana di sini sering kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, 5 dikali 2 adalah 10. Atau sama dengan, kan? Hmm. Shi adalah. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. Di bahasa Mandarin, hasilnya dulu sama dengan baru angka 5-nya pakai partikel te, baru 2, baru angka kalinya. Seperti ini. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Tulisannya bunyinya adalah hasilnya dulu, baru sama dengannya, baru angkanya, baru kalinya. Butuhnya seperti apa? 5 kali 2 sama dengan 10. 10 adalah 5 dikali 2. 10是5的2倍. 10 adalah 5 dikali 2. Baik, saya buat lagi. 4 dikali 7 sama dengan 28. Berarti 28 adalah 4 dikali 7. Atau 28 adalah 4 dikali 7. Begini bentuknya. Oke. 28是4的7倍. 4 adalah, 28 adalah 4 dikali 7. Oke. Nah, teman-teman, kalau 21 adalah 3 dikali 7, how to say it in Chinese? 2.1的
三得七拜。几倍。Oke, 21是3的7倍. Gitu kan. Kalau 10 dikali 5 sama dengan 50. Hmm. 50的5倍。Bukan P ya. Kalau pi 50, 500 ya, tapi P kali. Oke. Nanti berlebih-lebih banyak banget gitu ya. Oke. Iya, akuntannya jadi bingung ini berapa sih gitu. Oke, baik. 50 adalah 10 dikali 5. Berarti aman ya kalau nanti saya katakan 3 dikali 6 adalah 18. Berarti 10 gitu kan ya. 3的8倍gitu ya. Oke, itu harus bisa di luar kepala minggu depan. Ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu 120/60 sama dengan 2. Kira-kira kebayang nggak ini cara menyebutkannya bagaimana? 120 dibagi 60 kan sama ya, 120/60. Sama ya, sama dengan 2. Maka cara menyebutkannya pun sama dengan yang ini, 3/5. Cuman bedanya dia sudah ada hasilnya. Berarti begini dia bentuknya. 120/60 sama dengan 2. Berarti 2 adalah 60, ya, maaf, 2 adalah 120/60. Maka bahasanya adalah 22是60分之120. Saya buat angkanya lebih sederhana ya, supaya gampang. 2 adalah, oke, begini saja. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bentuk lainnya adalah 2 adalah 6 dibagi 3. 2是3/6 seperti ini. Oke, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sama dengan itu 6/3. Maka 2 adalah 6 dibagi 3 atau 2 adalah 6/3. 23/6. Kalau saya kasih teman-teman, 12 dibagi 4 sama dengan 3. How to say it in Chinese? Bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Mandarin? Hanyu 怎么说？ 12 30iya. 3penyebutnya dulu kan? 4/20. 2. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di bawah ini ada lagi teman-teman, 254 adalah 88 dikali 3. Bagaimana kira-kira membunyikannya? Agak tinggi, enggak tinggi, cuman bukan angka satuan, tapi angka puluhan dan
angka ratusan. Gimana cara menyebutkannya dalam bahasa Mandarin? Eh, Lausya mau nanya, Hmm, kalau 254 dia bisa nggak liang pai atau kayak 200 gitu? Liang pakai liang nggak pakai. boleh, boleh, boleh. Bentar. Oke, siap. Aku mau nyoba Lausya boleh? Akan saya dengarkan. Pai, she, she, pa, te, san, pei. Iya, betul. Ya, itu dia ya jawabannya ya. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya? Hmm. Lausya, maaf izin memotong karena kita ngikutin jadwal selama Ramadan. Jadi jam 12 sampai jam 1 ini ada istirahat dulu Lausya. Oke ya, baik. Jam 12 istirahat sholat ya. Iya, benar. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Oh, oh. Jam 12 sampai jam 1 ya? Iya, nanti jam 1-nya mulai lagi. Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu kita istirahat dulu ya teman-teman, nanti kembali lagi dengan link Zoom yang sama gitu ya. Oke, baik kalau begitu sampai ketemu lagi di kurang lebih 1 jam lagi. Enggak deh, 45 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini dulu istirahat sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya loh. hitung ya. Ini Iya. ada